Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua hormati Bapak Dr. Abdul Majid Syam MA, Purna Tugas Guru SMA yang pagi ini akan memberikan kajian subuh online dari alumni SMA 3 dan SMP 3 dan teman-teman semuanya dengan judul Muslim Sejati, Muslim Mengaji, Muslim Menjaga Diri. Pagi ini tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan anugerahnya yang sangat luar biasa kepada keluarga besar kita, KSO, kajian subuh online yang pagi ini sudah mencapai KSO yang ke-190. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pagi ini akan diawali dengan tilawah dan sari tilawah yang akan diwauskan, dibacakan oleh Mas Sigit Indroyono dengan Al-Quran Surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat 162 dan 163. Monggo Mas Sigit, saya aturi untuk maosnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syari lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terjemah surat Al-An'am ayat 161 dan 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri Muslim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Mas Sigit atas pausannya. Al-Quran surat ke-162 dan 163 ini sangat familiar karena kita baca sebagai ayat-ayat yang akan kita baca pada saat sholat sebagai ayat-ayat pembuka. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, guru kita, Bapak Dr. Abdul Majid Syam, MA, Purna Tugas Guru SMA Negeri 3 Malang. Pak Ustadz, saya aturi untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah kajian KSO yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas karunia Allah semata pada pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, kita akan mencoba untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat ini, dalam kajian dengan judul Muslim Sejati, Muslim Mengaji, Muslim Menjaga Diri, ini benar-benar lebih mencerahkan bagi kita, sehingga kita nanti harapannya adalah betul-betul menjadi Muslim yang kafah, Muslim yang sejati. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf beberapa hari ini saya kena batuk flu seperti halnya yang diceritakan oleh bapak-bapak tadi. Sehingga barangkali persiapan saya agak kurang, tidak sama dengan persiapan-persiapan sebelumnya. Bapak yang dimuliakan Allah, seringkali kita di dalam perkantoran, di dalam perjalanan, dan di mana kita berkumpul dengan berbagai orang, seringkali banyak orang ini mengaku dirinya adalah Muslim. Bahkan di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, itu menjadi negara mayoritas Muslim di dunia ini. Tetapi pertanyaannya, benarkah itu? Benarkah itu adalah Muslim yang sejati? Bapak yang dimuliakan Allah, seringkali di KTP-KTP itu banyak identitas yang menyatakan agama Islam. Tetapi banyak pula kita jumpai mereka yang seperti itu, seringkali juga sholatnya setahun sekali atau seminggu sekali. Bahkan kalau toh puasa, misalnya puasa wajib, puasanya kadangkala hanya tutup kendang, kata orang Jawa. Di awal dia berpuasa, di akhir dia berpuasa, di tengah-tengah bolong-bolong. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman, katanya, kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kita temukan di sana menyatakan diri beriman. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Dia percaya ada Allah. Dia meyakini ada Allah. Tetapi belum dibuktikan. Dan dia belum sadar juga
bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang seharusnya memiliki kewajiban dan hak. Ini yang pertama. Kemudian, fenomena-fenomena ini tampaknya sekarang di negeri kita ini betul-betul menjadi kenyataan. Dan gak tanggung-tanggung pula, mereka menyatakan dirinya beriman, percaya bahwa itu suap, tetapi mereka melaksanakan suap. Dan ini melanda bukan hanya kepada orang yang awam saja, tetapi kepada para ustadz, para pejabat, orang yang berilmu. Nah, disinilah ayat ini benar-benar memberikan informasi kepada kita. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan dari sebagian manusia, may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, dan amanna bil akhirah, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenyataan-kenyataan seperti ini dapatkah disebut sebagai Islam kafah? Ini pertanyaannya. Paling tidak ada beberapa karakteristik pribadi muslim sejati yang harus lekat dalam kepribadian kita itu. Yang pertama adalah bahwa kita harus yakin. Bentuk keyakinan itu akan melahirkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tilawah dengan sebenar-benarnya tilawah, hakko tilawati. Dan berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, hakko jihadi. Bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Imran ayat 102 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri atau beragama Islam. Di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khatib di dalam sholat Jum'ah tidak henti-hentinya mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu untuk apa? Setiap minggu diingatkan para bapak-bapak itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau orang Jawa mengartikan itu, ittaqullah wa tiya sira kabeh marang Gusti Allah. Wedi marang apa? Takut kepada apa? Takut tidak disayang Allah. Takut kepada neraka Allah. Takut dimurkai oleh Allah. Mengapa dia takut? Karena cintanya kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah. Bukankah cinta itu sendiri kita tahu harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Sampai-sampai ketika kita mencintai anak, suami, atau istri kita. Dipikir-pikir nemen. Anaknya orang kita ambil kalau dia orang laki-laki. Kerja pagi sore, ada yang benar pekerjaannya mengikuti petunjuk Allah. Tetapi ada belani anak bojo itu sampai korupsi, sampai macam-macam, sampai berjudi, bahkan ada yang sampai mencuri. Itu belani bojo. Padahal bukan untuk dirinya semata, tetapi juga untuk ahli-ahlinya. Inilah yang disebut bahwa cinta itu butuh pengorbanan.
Selanjutnya di dalam ayat yang lain Allah katakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Kata Allah begitu. Orang-orang yang telah kami beri Al-Qur'an kepadanya, Alkitab kepadanya. Mereka membacanya dengan membaca yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jamaah, kajian subuh yang dimuliakan Allah. Mereka telah diberi petunjuk bagaimana menjalani hidup. Tetapi mereka hanya membaca saja. Itu yang terjadi. Mereka hanya membaca saja. Mereka paham. Tetapi satu, mereka tidak melaksanakan itu. Sehingga hidupnya sendiri bukan hanya dibimbing oleh Allah, tetapi dibimbing oleh hawa nafsunya. Maka kalau dia terbimbing oleh hawa nafsunya, sekali lagi, dia tidak akan menjadi orang-orang yang muslim. Kenapa demikian? Karena dia mengikuti an-nafsu la'ammaratum bisu'. Nafsu itu adalah mengajak kepada perbuatan-perbuatan keji. Jangan heran kalau sekarang misalnya para petinggi kita, para ulama kita, para ustadz kita, para kiai kita, banyak sebagian dari mereka itu mengingkari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim maknanya Allah yang Maha tahu. La dzalikal kitabu, inilah kitab Al-Qur'an. La raiba, tidak ada keraguan-raguan. Apanya yang tidak ragu? Fihi, di dalam isi Al-Quran itu. Itu hudal lil muttaqin. Itu adalah sebagai way of life. Sebagai petunjuk hidup. Sebagai petunjuk dalam melaksanakan perilaku kehidupan sehari-hari. Ya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Bagi orang yang mencintai Allah, bagi orang yang merindukan Allah. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga waktunya di sini, sebagai seorang muslim yang benar-benar sesungguhnya adalah, dia harus betul-betul udkhuluha fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam Islam itu secara sempurna, secara keseluruhan. Bahasanya dalam judul kajian ini adalah Muslim yang sejati. Ucapannya, sikapnya, perasaannya, sampai perbuatannya atau perilakunya. Betul-betul dia itu mengikuti petunjuk Allah. Pertanyaannya mungkin kita akan bertanya di sana. Apa ono orang yang seperti itu? Apa ono orang yang seperti itu? Pasti ada. Siapa dia? Adalah para rasul. Yang paling utama adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Para sahabat yang mulia. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang jujur. Ketika dia mendengar firman Allah,
Orang yang jujur, dia tidak akan mengingkarinya. Orang yang jujur, yang siddiq, kemudian orang-orang yang soleh. Mereka yang semacam itulah, insya Allah mereka termasuk adalah orang-orang yang Islamnya itu betul-betul adalah sejati. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang tadinya yakin kepada Allah, dia yakin juga nanti ada hari akhir, maka dirinya itu adalah betul-betul memasuki Islam itu secara kafah. Ketika dia menjalani kehidupan itu, dan mempertahankan keyakinannya, maka dalam dirinya akan tumbuh berjihad, ya, tumbuh berjihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasula sahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas faqimis shalah wa atuz zakah wa tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah katakan di sana di dalam Ali Imran, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang yang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka konsekuensinya kalau menyatakan Islam itu, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan berpeganglah kamu pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kali Allah, dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jamaah yang dimuliakan Allah, jihad dalam arti yang sesungguhnya adalah berperang, menegakkan kalimat Allah sebagaimana juga yang sekarang terjadi pada saudara kita di Gaza. Mereka tidak mau pergi, tidak mau dievakuasi penduduk Gaza itu. Kenapa? Karena semata-mata dia ingin mencari ridha Allah. Ingin mempertahankan tanah suci para nabi. Sehingga mereka bukan memilih pergi dari tempat itu, tetapi mereka tetap mempertahankan di situ demi menjaga tanah suci yang telah menurunkan beberapa nabi di sana. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jihad dalam arti yang lain adalah menjaga keyakinan kita. Menjaga keyakinan kita. Bukankah Allah katakan di sana, Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara uiddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seterusnya artinya itu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menjaga diri kita adalah kewajiban kita yang telah diberi amanah oleh Allah dengan harapan nanti inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya itu karena Allah. Sesungguhnya itu untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat diri kita hari ini, khususnya mereka yang lahir sekitar tahun 60-an, kita adalah berada pada usia 60, sekitar 60 tahun, usia pensiun. Seperti halnya saya yang lahir tahun 57. Hari ini saya berusia 65 tahun. Itu kalau mengikuti hitungan Masehi. Tetapi kalau mengikuti hitungan Hijriah, artinya saya hari ini adalah berusia 70 tahun. Maka kalau kita tidak menjaga diri kita tidak menjaga diri kita dari apa yang telah diamanahkan kepada Allah, oleh Allah kepada kita, apakah mungkin kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah telah mengatakan di dalam sabdanya bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci? Maka nanti akan kembali, kalau ingin lepas daripada hisab Allah, maka kita harus kembali dalam keadaan suci pula. Kewajiban kita hari ini adalah, yang pertama, kita harus selalu muhasabah. Kita harus selalu meniti di atas tuntunan Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah. Hanya dengan cara yang seperti itu, kita ini nanti akan kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan kehormatan yang amat tinggi. Tentu Allah akan menempatkan di tempat yang iliyin, yaitu tempat yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, kita juga tahu bahwa kehidupan kita ini, apakah itu kehidupan di luar keislaman kita. Misalnya masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah yang lain-lain. Semuanya itu adalah terjadi pasang surut. Kebahagiaan kita terjadi pasang surut. Kesedihan kita terjadi pasang surut. Ketakutan kita juga terjadi pasang surut. Semuanya adalah yazidu wa yanqus. Semuanya kehidupan kita itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Demikian pula keimanan kita. Yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan kita itu adalah bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Lebih-lebih karena itu terjadi seperti itu, ada bisa berkembang, ada berkurang. Maka bagaimana supaya keimanan kita tidak berkurang? Tentu kita harus belajar dan terus belajar. Belajar keislaman ini, kemudian kita mengamalkan keislaman ini dari sedikit ke sedikit sampai betul-betul sempurna. Sampai betul-betul sempurna. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, udkhuluha fis-silmi kafah, tentu kita bisa menjadi muslim yang sejati. Muslim yang mengaji, karena kita akan mempertahankan kehidupan kita itu tetap mulia di sisi Allah. Maka kita harus banyak belajar dan belajar terus. Kemudian setelah kita sudah belajar semakin banyak, tentu kita harus menjaga diri. Muslim yang bisa menjaga diri, dirinya dijaga, keluarganya dijaga. Dari apa? Dari api neraka. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bila mana kita jadi pemimpin juga begitu. Maka anak buah kita, ahli kita adalah masyarakat, negara, dan bangsa itu. Maka kita harus menjaganya dan menjaganya sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sesingkat ini
bisa menjadi pencerah bagi kita sehingga kita dapat menata diri kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan masih ada waktu beberapa, mungkin bisa dibuat pertanyaan. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Sekali lagi, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Pak Ustadz Dr. Abdul Majid Syam MA atas tausiah pagi ini, isi Muslim sejati, Muslim sejati, Muslim mengaji, dan Muslim menjaga diri. Jadi sebagai seorang Muslim kita harus menjaga diri dan selalu belajar terus, selalu mengaji ya Pak Ustadz. Ya. Monggo teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan. Langsung saja bisa disampaikan kepada Pak Ustadz. Ya, kalau belum ada saya, Mbak Vina. Monggo, Mas Levi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ustadz ini memang kalau kita perhatikan di kehidupan masyarakat kita ya, banyak sekali ya masyarakat Muslim memang kenyataan di lapangan itu jauh ya dari harapan kita tentunya. Apalagi kondisi saat ini ya, kita tidak bisa keluar dari situasi saat ini yang menjelang Pilpres ini ya. Sebetulnya kan kita sebagai masyarakat mayoritas ya di Indonesia ini sebetulnya ya, kalau memang menjalankan apa yang seharusnya sebagai seorang Muslim ya, dengan mudahnya kita akan memenangkan Pilpres ini tentunya ya. Karena ya diakui mau tidak ya 80% sekitar itulah masyarakat Indonesia adalah beragama Muslim. Tapi kenyataannya kayaknya jauh dari ini ya, jauh dari kenyataannya gitu. Kemarin itu seminggu yang lalu ya, hampir ya seminggu yang lalu nggak salah, saya sempat mengunjungi pondok pesantren di Kondang Legi ya, Kondang Legi, ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Kebetulan pemiliknya ini ketua pengepul gula ya, mungkin daerah Malang Selatan punya kabupaten punya. Nah, bincang-bincang sama dia bilang, wah di sini banyak sekali pondok pesantren. Jadi ya jumlahnya sangat besar lah pokoknya begitu. Wah, saya juga antusias untuk ngobrol sama dia. Wah, berarti ya kemungkinan daerah sini bisa amin, Mbak. Bisa menang amin, Mbak, di sini ya. Tapi kenyataannya tidak. Loh, saya bingung juga ya. Loh, katanya pondok pesantren gitu kan. Banyak sekali di sini orang Muslim. Tapi kenyataannya tidak demikian gitu. Terus kebetulan beliau sendiri itu mantan ketua PKB 2 periode di Malang Selatan. Awalnya saya yakin loh dia mantan PKB pasti dukung Amin. Ya Gus Imin dong kan gitu ya. Ternyata tidak. Loh, saya jadi bingung juga ini kok begini ya kondisinya ya. Jadi kelihatannya memang ya orang-orang kita ini gampang sekali, ada bocor halus gitu ya sudah pindah alamat gitu. Jadi dia kesannya itu ke PDIP atau Prabowo lah gitu ya pokoknya ya. Enggak 2, 3 lah gitu arahnya pembicaraan dia, walaupun dia tidak terbuka berbicaranya, tapi yang jelas tidak mendukung satu gitu. Ya, jadi salah satu alasan dia ya katanya ya Caimin udah lama nggak main di situ. Jadi saya pikir apa hubungannya main sama apa gitu. Pasti ada maksudnya kan, nggak main berarti nggak bawa apa-apa. Nggak ada.
nggak ada ampo atau segala macam mungkin ya ke mereka, sehingga dengan mudahnya berpindah pilihan gitu. Ya saya sempat debat loh Pak, kita kan Muslim Pak, masa kita tidak membela yang semestinya lah, sebagai Muslim kan yang membela yang dari capres yang ada ya, yang terbaik bagi Muslim yang mana kan gitu. Ya, tapi dia tetap mengelak ya, nggak ke sana gitu ya. Jadi seolah-olah kalau untuk masalah politik ini Islam dikesampingkan gitu loh. Jadi Islam tidak berbicara di politik, kesannya begitu. Jadi boleh terserah mereka gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Majid, saya pikir memang kenyataan lapangan itu masih kayak begitu gitu. Orang kita ini tidak walaupun MUI ya udah segala macam pondok pesantren itu udah menyarankan untuk ke arah 01, tapi di lapangannya tidak demikian gitu. Jadi ini gejala apa Pak Majid kira-kira di lapangan kok kayak begini kondisinya? Mungkin itu yang ingin saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Levi. Kebetulan saya orang Gondang Legi. Saya tahu persis bagaimana masyarakat sana itu. Tahu persis. Kalau Pak Levi kan bosnya orang sana begitu. Seolah barangkali ada apa benar yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kadzal fakru ayakuna kufra. Kadzal fakru ayakuna kufra. Kefakiran itu akan berakibat pada kekufuran. Kufur dalam hal ini adalah menolak kebenaran itu sendiri. Nah, menolak kebenaran itu sendiri. Dia tidak yakin kepada Allah. Dan juga dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Maunya yang enak saja, nerima saja, tanpa ada usaha. Sehingga hal ini, mohon maaf Pak Levi, saya kemarin juga sempat memberi motivasi di suatu sekolah miliknya seorang kiai. Insya Allah sama ya. Ini di Malang Timur. Di Malang Timur. Insya Allah sama dengan apa yang diceritakan oleh Pak Levi. Teman saya bilang, Pak Majid, nanti jangan nyinggung-nyinggung masalah politik. Kenapa? Pak Yai itu PDI. Pak Yai itu PDI. Dan Pak Levi tentu tahu, Kabupaten Malang dipimpin oleh siapa. Dia berangkat dari Islam yang mana, kelompok yang mana. Nah, ini termasuk adalah kelompoknya dia. Kelompoknya beliau. Apa yang terjadi di sana? Mohon maaf ini maling ngerasani wong sidik. Tapi untuk kebaikan kita. Ketika dia membuka acara motivasi di suatu sekolah itu, kemudian dia menyampaikan beberapa hal di sana, terakhir dia mengatakan, mohon maaf saya nanti segera cabut diri karena saya akan bertemu dengan gubernur. Apa yang terjadi? Ternyata malam itu, jadi pagi dia berangkat ke sana, ketemu dengan gubernur kita. Malam, Kiai Haji Marzuki Mustamar dipecat. Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Inilah yang disebut dengan Islamnya tidak kafah. Atau yazidu wa yanqus. Kadangkala iyo, kadangkala gak. Kadangkala setengah-setengah. Abu-abu. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka membutuhkan itu. Sementara tidak ada sumber dana yang bisa melahirkan itu. Barangkali pada saatnya kita ini harus menjadi Mas Levi semua. Harus menjadi pengusaha-pengusaha semua yang berhasil. Sehingga kadal fakru ayyakuna kufra itu betul-betul terbendungi. Maka di sini apa yang dikatakan
oleh Rasul itu harus benar-benar lahir jihad. Tapi maaf sekali lagi, kurikulum di Indonesia dalam pendidikan itu adalah ada yang sebagian ahli untuk urusan agama. Salah. Kenapa? Karena kurikulum di Indonesia tidak menanamkan akidah lebih dulu. Tidak menanamkan akidah lebih dulu. Dan perilaku lebih dulu. Tetapi lebih banyak adalah kurikulumnya adalah materi-materi tentang peribadatan dan akhlak lebih dulu. Tapi akhlaknya adalah akhlak sesama manusia, bukan akhlak bagaimana terhadap Allah Subhanahu. Sekali lagi, tidak dakwah daripada Rasul itu yang pertama adalah akidah. Ketika dia betul-betul ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam, ma'rifatul insan, ya, mengetahui benar-benar dan memahami benar-benar siapa Allah itu, siapa Rasul itu, apa Islam itu, dan siapa manusia itu, maka dia akan tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi pertama adalah meyakini, ya, kemudian mengamalkan, dan mengucapkan dengan lisan. Itulah yang disebut dengan iman. Insya Allah begitu, Pak Levi. Terima kasih dulu. Mohon maaf kalau kurang Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Ya. atas penjelasannya. Ternyata kefakiran, kemiskinan ya Pak Ustadz ya. Itu kan kita menjadi kufur. Kemiskinan ya Pak Ustadz ya. Ya. Ini memang sangat ironis sekali. Jadi memang umat Islam harus jadi pengusaha yang sukses. Ya. Seperti Mas Levi begitu. Ya. Ini dengar-dengar gosip barangkali ya Pak Ustadz. Ya. Ini sudah diketahui siapa pemenangnya. Apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Karena kalau orang Jawa bilang kan itu disi kerso begitu. Ya. Bisa begitu. Ya ini gosipnya yang gosip sungguhan atau tidak mungkin kita nggak tahu. Tapi yang beredar di masyarakat sudah diketahui siapa pemenangnya. Mohon maaf ini saya sampaikan karena gandel banget di hati saya karena kok di Kerso sih wong belum tanggal 14 Februari kok sudah diketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Atur nuwun Pak Ustadz ini curhat ini Pak Ustadz. Monggo teman-teman saya aturi untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin. Monggo Mas Udin. Ya, saya hanya menambahkan aja. Kalau saya pikir-pikir sekarang ini orang lebih takut pada pemimpin daripada takut kepada Allah sekarang ini. Ya Pak Ustadz. Kebanyakan gitu. Jadi orang itu malah takut pada pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu malah mengarahkan ke arah yang kurang baik lah, menurut pendapat saya itu. Jadi istilahnya sekarang itu kebanyakan bawaan ini setor kepada atasan, gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi hal-hal yang nggak benar dianggap benar, yang benar malah disisihkan. Ini lucu sekali. Kalau mengamati kehidupan di pemerintahan di negara kita ini. Jadi menurut Pak Ustadz, bagaimana kalau kita juga susah mengarahkan juga ya Pak Ustadz, seperti apa yang dikatakan tadi, harus jadi pengusaha yang sukses baru bisa mengarahkan kepada
rakyat-rakyat yang terutama yang dalam arti kehidupannya itu soal ekonomi itu kurang. Dan pada saat ini kalau saya perhatikan malah rakyat kecil ini berusaha untuk dimiskinkan supaya bisa manut gitu lah. Ya, gitu. Menurut pandangan dari Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran itu ada tersurat begini, Bapak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu bi amwalikum dengan harta bendamu, wa anfusikum, dan dengan dirimu sendiri. Karena itu bagaimana kita memperkuat kita sebagai pribadi dan sebagai anak bangsa, khususnya adalah kaum muslimin. Maka tentu dalam hal ini betul-betul hak-hak, kewajiban-kewajiban seluruh anak bangsa muslim ini betul-betul dinanamkan. Jadi sekarang, jangan sampai kita sekarang ini karena kita merasa kalah begitu, kemudian kita menjadi lemah. Menjadi lemah. Karena itu ke depannya tentu kita akan mendidik anak-anak kita kuat imannya dan kuat kuat harta bendanya. Karena memang kenapa yang seperti itu? Kita tahu sekarang contoh yang nyata sekarang. Gaza, penduduknya berapa, wilayahnya berapa? Israel yang demikian besar dan dikatakan militernya paling kuat di muka bumi ini sekarang ini Israel. Sekarang kewalahan dengan itu. Kenapa? Karena akidah mereka kuat. Tentu akan bertanya, teko ngendi Gaza itu punya persenjataan yang begitu itu? Saya melihat secara akal saja alirannya, tentu Gaza dibantu oleh Yaman, dibantu oleh Iran, dibantu oleh Rusia, dibantu oleh Cina, dan juga dibantu oleh Korea Utara. Lah ya kalau itu dibantu, saiki sing ono di kono ku sapa? Apakah dia hanya orang Gaza saja? Itu pertanyaan. Apakah itu anak-anak Gaza saja, anak Palestina saja? Saya yakin, seyakin-yakinnya di dalam hati saya. Ini di hati loh Pak ya, di hati saya. Jadi saya belum melihat fakta kenyataan. Ternyata Gaza itu dibantu oleh masyarakat muslim seluruh dunia. Karena panggilan jihadnya adalah kuat, tertanam di hati mereka itu. Dan tidak menutup kemungkinan orang Indonesia juga ada yang ada di sana. Tidak menutup kemungkinan. Negara memang tidak terlibat di situ. Tetapi anak-anak negara itu bisa terlibat ke sana. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Udin. Terkait dengan pertanyaan Pak Udin tadi sekali lagi. Manusia sudah tidak membaca lagi dan tidak memahami lagi surat Al-Ikhlas, Pak. Allahus Samad. Allahus Samad. Bukan kita bergantung kepada orang. Tempat bergantung kita adalah Allah. Tapi bagaimana kita mengijawantakan dan mendidik anak-anak kita dan masyarakat muslim itu betul-betul menggantungkan diri kepada Allah. Itu kenapa? Bagaimana? Tentu yang pertama harus pandai muhasabah diri. Nun sewu Pak Udin. Pak Udin ini alamatnya di mana? Saya di daerah Surubat di Perumahan Pandanwangi Royal Park. Oh, dekat dengan saya. Saujajar saya, Bapak.
Pintu Oh, gerbang. iya. Bapak yang kami hormati dan Bapak-Bapak sekalian, kita ini kurang muhasabah diri. Kita ini kurang muhasabah diri, kurang bisa melihat diri kita dari sejak kita paham kehidupan, yaitu dari SD, sampai kita sekarang. Bukankah ketika kita mau naik kelas, ada rasa takut? Tidak naik kelas. Bukankah ketika mau ujian terakhir, kita juga ada rasa khawatir dan ketakutan? Baik di SD, SMP, sampai SMA. Sampai perguruan tinggi barangkali yang sudah perguruan. Begitu pula ketika kita akan menikah. Ngurusi awak seawak ae wis ora mampu. Kok ate njaluk anake wong. Kan begitu. Ketakutan semua kan. Tapi karena didesak, apa itu kalau di pelajaran kita dulu, hukum Boisbal, bila tekanan diperbesar, maka dia akan mencari jalannya sendiri-sendiri, kan begitu. Nah, rupanya Allah memberikan tekanan-tekanan itu pada kita, sehingga kita berani menikah. Nyatanya, setelah menikah, punya anak, iso biayai, punya rumah, bisa membiayai. Bahkan sampai tua seperti kita sekarang, yang mau kerja aja sudah berat. Seiso urip, begitu. Seisa hidup. Nah, disinilah bentuk keteguhan seseorang akan diuji. Apakah dia tetap mengatakan Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat meminta, Allah lah yang akan memberi semuanya apa yang kita minta. Hanya masalahnya nanti tentu pengolahan kita bagaimana, itu saja. Manajemen kita bagaimana, itu saja. Inilah Bapak yang perlu kami sampaikan sekali lagi. Karena kita kurang muhasabah diri, juga demikian. Kedua, kurang muhasabah jama'i, sosial. Ya tentu dalam hal ini sampai kepada bernegara. Sesungguhnya di hadapan Allah, tidak ada bedanya antara kita dengan yang derajat kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya. Lu kenapa kok wedi? Kenapa kok takut kita kepada pemimpin? Bukanlah perannya masing-masing. Ingatlah, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada seluruh pengikutnya yang hidup pada saat itu, dia menamakan diri adalah seorang sahabat. Artinya egaliter, sama Pak. Ya, egaliter. Hanya beliau memberikan nilai di sana. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itulah standar universal yang diberikan oleh Allah terhadap kemuliaan seseorang. Insyaallah demikian Bapak. Ngapunten kalau ada kurang lengkapnya. Tur nuwun. Hatur nuwun Pak Ustadz atas penjelasannya. Mas Udin kayaknya sudah happy gitu ya mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz. Iya. Mbak. Menyeluruh Mbak. ya. Iya, Menyeluruh. sebetulnya gitu ya, kita memilih pemimpin itu kan ada 4 ya. Kalau dulu kita diajarkan harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, watona. Ya, itu. Ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang. Sebagai tambahan Bapak, sebagai tambahan kita harus Monggo Pak Ustadz. sebagai tambahan kita harus ingat pesan daripada Kiai Sahal, asuh pondok pesantren Gontor. Beliau mengatakan begini, Anda mau pilih yang benar, belum tentu menang. Ya, belum tentu menang. Atau yang menang, belum tentu benar. Kemudian
pesan Kiai dikatakan, mantapkan pilihan yang benar karena hisapnya ringan nanti di akhirat. Kalaupun tidak menang di dunia, hanya kalah sebentar. Ingatlah akan hisap yang berat nanti di akhirat bagi yang salah memilih pemimpin. Itu saja. Itu saja. Bukankah nanti juga kita akan diaudit masing-masing? Ya ditanya anak kita bagaimana, saudara kita bagaimana. Tetapi yang lebih penting adalah mempertahankan diri kita. Karena itu perintah yang pertama, ku anfusakum, baru ahlikum. Bukanlah besok di akhirat itu kita menanti hisab itu sampai seorang bapak lupa kepada anak, anak lupa kepada bapak, suami lupa kepada istri, istri lupa. Inilah yang harus betul-betul kita pegang teguh sehingga kita nanti bisa tetap bihablin minallah, berpegang teguh kepada tali Allah. Ya. Kemudian hablim minannas dengan petunjuk Allah. Ya. Kita silaturahmi dengan sesamanya sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh dari Rasulullah. Insya Allah demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo Mbak Umi yang mengangkat tangannya. Silahkan Mbak Umi. Terima kasih, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih juga barakallah ilmunya, Pak Ustadz. Saya mungkin berangkat dari tema kita pagi ini, yaitu tentang menjaga iman. Sebagai Muslim sejati, kita harus menjaga iman. Kemudian saya mencari sebenarnya iman itu apa. Kemudian kita ke Quran Surat An-Nisa 136 tentang rukun iman. Nah, di situ ada beberapa Pak Ustadz yang ingin saya mungkin ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz. Salah satunya adalah ketika kita berhadapan dengan rukun iman ke-6, yaitu percaya takdir baik dan buruk. Nah, sebelum itu saya ingin ini Pak Ustadz, bahwa sebenarnya salah satu cara untuk menjaga iman itu adalah dengan kita berpedoman pada surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yaitu insya Allah dengan menjaga amal soleh atau selengan selalu taat kepada Allah. Nah, kemudian saya juga tadi mendengar bahwa sebenarnya memang Allah atau di dalam hadis Rasulullah itu lebih menyukai orang-orang yang mampu dan sehat jasmaninya, karena dengan begitu itu akan bisa melakukan menjaga iman dengan amal soleh. Namun tentunya tidak semua bisa seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu pun, saya kira juga bisa menjaga imannya. Karena amal soleh itu tidak harus dilakukan oleh hanya orang yang mampu maupun yang sehat, tapi kita bisa melakukannya walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Oleh Allah di dalam firman-Nya itu, misalnya kita hanya melakukan kebaikan sebiji zarah pun mungkin insya Allah akan diberi balasan. Nah, kemudian saya kaitkan dengan takdir baik dan buruk tadi.
Pak Ustadz. Terkadang kita ini ingin berbuat baik, tetapi kemudian malah justru mengakibatkan keburukan ya. Mungkin peristiwanya itu memang bisa bermacam-macam Pak Ustadz. Jadi kita kadang-kadang berniat baik tapi malah disalah artikan atau kemudian difitnah, kemudian nah seperti itu. Di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita merasa, loh, tadi itu niat saya baik, kok jadinya seperti ini. Diterima salah sama orang, kemudian malah ya membuat kita berpikir bahwa apakah sebenarnya itu ketika kita berniat itu insya Allah sudah diterima begitu ya Pak Ustadz. Apakah nanti hasil akhirnya sudah terserah Allah begitu. Itu mungkin dalam pikiran saya yang ingin saya mendapatkan konfirmasi dari Pak Ustadz. Jadi apakah nanti hasil akhir itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita sudah menjalankannya dari awal, yaitu sudah berniat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita kembali lagi ke takdir ini, Pak Ustadz, saya kemudian mengingat, karena saya kebetulan juga seorang guru, guru Pak Ustadz, di perguruan tinggi. Nah, anak-anak mahasiswa itu saya yakin mereka itu semua ada kalau yang beragama Islam ya memang sudah dari kecil insya Allah ada memang sudah karunia Allah bahwa kita terlahir pada keluarga yang Islam. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Jadi dari kecil sudah tahu Islam itu apa. Nah, masalahnya kadang-kadang saya berpikir bahwa kenapa ini anak-anak yang generasi muda yang sudah Islam ini tetapi malah kurang Islami. Baik dalam perbuatan maupun mereka ini ya. Ya, saya tidak mengklaim atau suuzon kepada mereka semua tidak, tetapi beberapa hal itu saya amati itu mereka ya tidak terlalu Islami begitu. Jadi dari akhlaknya, dari ini. Nah, kemudian saya juga berpikir Pak Ustadz, bagaimana jika itu memang dari awal sebenarnya Islam ini harus diperkenalkan, harus diajarkan. Karena kalau dibiarkan saja itu tidak akan tahu gitu. Manusia itu tidak akan tahu kalau tidak mau belajar. Salah satunya tentang Islam gitu ya. Jadi anak-anak ini memang dari awal kalau kita bertanggung jawab sebagai orang tua atau generasi yang sebelumnya itu kita harus ini bertanggung jawab bahwa mereka sudah mendapatkan pelajaran itu Pak Ustadz begitu. Tapi kalau tidak itu nanti ya seperti itu. Islam itu mungkin sudah ada hadisnya juga Masya Allah ya Pak Ustadz. Saya tidak ini saya mendengar bahwa sebenarnya orang Islam itu seperti buih di laut. Banyak sekali tapi tidak kuat begitu. Masya Allah. Jadi saya sebenarnya juga agak prihatin gitu ya dengan kalau bagaimana kita mungkin pada saat sesudah umur kita semacam ini kita bisa mengerti apa sih sebenarnya menjaga hati itu, menjaga Islam, menjaga iman itu. Mungkin anak-anak yang jauh lebih muda itu belum kalau menurut saya, kecuali beberapa. Ya, saya tidak mengklaim semuanya tidak bisa. Saya makanya itu sebenarnya Pak Ustadz, bukannya kita ini juga mempunyai tanggung jawab gitu, begitu untuk memperkenalkan atau membuat anak-anak ini atau generasi di bawah kita itu tahu menjaga ya hatinya, kelakuannya. Mungkin dengan berjalannya waktu tentunya hikmah itu kan berbeda begitu. Bagi kita yang sudah
level kita sekarang ini mungkin insya Allah mengerti kalau diajak bicara begitu seperti Pak Ustadz tadi itu insya Allah. Tapi saya melihat anak-anak muda itu agak sulit gitu. Mungkin mereka di dalam hati masih ada perlawanan. Atau bahkan saya pernah mendengar ada orang yang berkata, nanti sajalah sholat itu kalau sudah tua. Sekarang ini belum tentu. Masya Allah. Itu seperti itu Pak Ustadz. Jadi itu tadi itu begini. em, menjaga tadi itu ya, menjaga iman itu apakah juga sangat tergantung pada takdir tadi itu, baik dan buruk. Jadi kita itu harus ikhlas bahwa apalagi saya itu sangat pesimis ketika ada kemarin aja baru mendengar bahwa orang yang kelihatannya itu sangat Islami atau seorang ustadz atau seorang ahli agama, tapi akhirnya masuk neraka. Sedangkan orang yang jahat, yang pembunuh, yang seperti itu, akhirnya masuk surga. Masya Allah, Pak Ustadz. Apabila kita menjaga ini, nanti itu tujuannya adalah surga. Misalnya kita ingin, Masya Allah, supaya tidak itu. Bagaimana sebenarnya kita itu menyikapinya itu? Apakah dari ke hari itu yang penting kita menjaga hati itu ikhlas gitu. Apapun takdir yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita ikhlas saja. Kita menerima, kita mencari ridhonya saja. Barangkali itu. Bagaimana Pak Ustadz? Besar, maksud saya tuh dalam pikiran saya itu banyak sekali hal-hal yang berkecamuk begitu. Tapi mohon pengarahannya sehingga bisa menata begitu nggih, Pak Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ini yang dipikirkan Mbak Saya, Umi ya. aduh, bingung Vina. Saya mau Monggo merumuskan. Pak Ustadz saya aturi untuk memberikan penjelasannya. Umi Zakiyah, ibu yang cerdas, ibu yang bersih. Amin, mudah-mudahan, Masya Allah. Zakiyah ya. Umi itu ibu, Zakiyah itu bersih. Zakiyah. Bisa juga kalau Rasid itu cerdas, Zakiyah itu bersih. Tazkiyatun nafs, Masya Allah. membersihkan diri. Nah, Ibu, ada logika itu yang memang sesuai dengan logika. Ketika ibu melihat tembok, di seberang tembok sana ada Bu Ravena. Di seberang tembok sana, di balik tembok ada Bu Ravena. Ibu bisa melihat? Nggak bisa ya? Tidak bisa. Ibu pernah membaca teori relativitas Einstein? Ya, Insya Allah. Katanya Einstein apa itu? Karena keterbatasan mata kita. Kenapa? Karena terhalang molekul-molekul yang ada pada pasir, pada semen, pada batu merah, kan begitu. Tetapi kalau orang yang cerdas, orang yang bersih, cerdas dan bersih, bisa melihat nggak Bu Revina ada di seberang tembok itu, di balik tembok? Masya Allah. Teori Einstein saja. Hmm, Bisa kan? Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Ilmu menciptakan alat. ya, ya. Oke? Iya, Kandungan bisa dilihat kan? iya bisa, Insya Allah. Iya mengerti, Bisa. mengerti Pak Ustadz. Dengan teknologi ini, dengan Zoom, saya bisa melihat. Ya, ya. Vina bisa melihat Levin, bisa melihat Pak Ustadz. Cuman ilmunya belum diberikan sekarang gitu loh. Yang bisa diberikan itu adalah ronsen.
Oh, Masya Allah. Keker yang jauh itu bisa melihat sana yang tidak kelihatan. Ya, ya. Itu di dalam kaidah agama disebut mafhum mukhalafah. Memahami apa yang terbalik di sana. Yang sebaliknya di sana yang tidak terjangkau itu. Masya Allah. Memang kita itu dilahirkan yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan Majusi, Nasrani, Yahudi, termasuk Islam. Itu artinya apa? Orang tua itu adalah lingkungannya. Dan kalau toh itu sudah diterapkan, berarti sudah cukuplah ikhtiar kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Mastata'tum. Maka jadilah bersikap seperti Nabi Nuh terhadap Kan'an. Nah, terus bagaimana ikhtiar kita? Ikhtiar kita bukan hanya ketika anak lahir kemudian sampai meninggal kita harus mendampingi mereka. Tetapi sejak milih bojo, bukankah Rasul kita mengatakan perempuan itu dinikahi karena 4 perkara? Linasabiha, walimaliha, ya tak? Karena nasabnya, karena kekayaannya, harta benda. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diniha. Dan karena agamanya. Lele gak memenuhi syarat semua, pokoknya siji di si lidiniha. Yang lain itu casing. Yang lain itu casing. Kalau agamanya betul-betul kuat, orang itu pasti akan menyenangkan. Karena perintahnya senyum aja sedekah kok. La taghdab di perintah apa lah jangan marah itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Dan itu tidak akan bisa terpatri bila mana kita tidak mengusahakan pendidikan minal mahdi ilal lahdi. Bahkan sebelum itu pranikah itu harus betul-betul milih itu. Kemudian ketika nun sewu mau mengadakan konsepsi, kon sembahyang sih aneh. Kon sembahyang, kon wudu, kon sembahyang, kon dongo. Iya, Bu. Ya, Masya Allah. Oh, kalau bapak-bapak lupa itu, dulu gak berdoa, gak ngerti. Jadi habis nikah, dipegang kepalanya si perempuan, didoain. Ya Allah, saya berlindung dari kejahatan dia. Kan begitu kan? Dari kejahatan dia. Dan saya minta kebaikan yang ada pada dia. Begitu sudah proses konsepsi, konsepsi itu tidak dungoto, tetapi juga gizinya yang bagus. Halal dan thayyibah. Yang halal dan thayyibah. Kemudian berdoa, sholat, kemudian mau akan masa konsepsi, proses konsepsi juga berdoa. Dan ketika proses konsepsi pun, kita harus terbimbing, tidak hanya mengikuti nafsu, la'amaratum bisu. Jangan membayangkan apa-apa, tapi membayangkan yang bagus-bagus saja. Membayangkan orang yang baik-baik saja. Lawang waktu nyetak kok ngawur gitu loh. Waktu nyetak ngawur. Kan ada nafsu mahmudah. Ya. Ada nafsu mahmudah. Kemudian lahir, mereka dilatih. Dalam kandungan, mereka diperdengarkan dengan kalimah-kalimah baik. Ya sudah. Kalimah baik itu apa? Misalnya bacaan-bacaan Al-Quran. Sering didengarkan oleh mereka suara yang enak-enak. Kok lahir, mereka sudah terbiasa dengar itu. Sudah. Nah, terbiasa seperti itu.
Kalau dulu kita kan heran ya, Imam Syafi'i 10 tahun hafal Quran, koyo nggak ada tandinganin nih. Sekarang di bawah itu ada nggak? Insya Allah ada. Ada kan? Gimana, Levi? Ada kan? Kenapa? Karena ada ikhtiar, ada petunjuk kepada orang tua-tua kita itu sekarang. Sehingga mendidik anaknya demikian. Sekarang ada anak hafal hadis. Kutubut Tis'ah, kitab yang 9 itu. Oh ya, nanti ibu-ibu install di rumah ya kalau kepingin tahu hadis. Ensiklopedi 9 kitab. Insya Nanti Allah. diinstal. Jadi kalau dulu terkenal Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah, kitab kumpulan hadis 7 kitab itu, sekarang itu lengkap Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang jumlahnya 9. Karena ibu itu orang akademisi, nanti senang baca itu. Baik ibu, terkait dengan itu, percaya kepada takdir. Baik takdir itu takdir jelek atau buruk. Setelah ikhtiar sudah dilakukan dengan baik semuanya, bersikaplah kepada modelnya Nabi Nuh. Bersikaplah pula seperti Rasulullah. Bukankah Rasul itu minta kepada Allah berkali-kali supaya Abu Thalib, ya, pamannya yang melindungi itu, untuk bisa masuk Islam. Tetapi sampai akhir hayatnya belum baca kalimat syahadah. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, innaka sesungguhnya kamu itu la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan la tahdi, tidak akan bisa memberikan petunjuk man ahbabta kepada orang yang paling kau cintai. Ahbab itu adalah isim tafdil, sama dengan kabil menjadi ahbab. Kemudian Habib menjadi ahbab. Habibi kekasihku kan? Ya. Ahbabi maha kekasihku. Artinya yang paling kau cinta. La tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang paling dikehendaki. Jadi urusan petunjuk itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau ibu tadi miris ketemu anak-anak seperti itu perkembangan. Yang penting terus disiram terus. Nanti pada saatnya mereka akan kembali. Ya seperti kita ini yang sudah sepuh-sepuh ini. Biyen rumongso, golek dunyo itu yang paling utama. Lek dunyane oke, iku bahagia. Apa iya? Kenapa Jokowi bingung melanjutkan kepada anaknya? Coba Levi. Contohnya nyata kok. Kenapa dia bingung? Dia sudah presiden, mestinya nggak bingung sudah. Ya kan? Dia nggak bingung sudah. Tinggal jadi guru bangsa begitu. Bisa bingung. Ono apa? Gitu lah pertanyaannya. Ada apa kok bingung gitu? Harus dilestarikan anak-anaknya. Gue itu miliaran. Di antara kita miliaran yang seperti Gibran ada nggak? Nah, kenapa mereka masih bingung? Nah, ini. Pak Prabowo, saya kepingin mimpin ini alasannya supaya memakmurkan bangsa. Dunia ini pirang ewu hektar. Saya tanya di Kutai Barat itu, kebetulan saya punya teman. Di Kutai Barat itu. Di sana Pak, daerah saya itu kelapa sawit. Pak sopo, kayak gitu. Mas Bowo. Insya Allah. Ya di sekian desa itu di sana, bahkan sekian kecamatan miliknya beliau. Lainnya apa sih kalau saya ingin nguber tadi golek kekuasaan? Kok nggak iling nang Gusti Allah? Tenan tah misalnya dadi.
misalnya jadi, tenan tak akan memakmurkan kita. Kenapa mesti itu? Dari dulu kenapa dia hartanya banyak kok ada zakatnya? Apakah sudah disalurkan zakatnya? CSR-nya apa sudah disalurkan dengan baik? Itu pertanyaan. Loh, nyapa sekarang misalnya timbul di TikTok di Burafina di TikTok ada ono 500 triliun jari ini di ATK jadi persoalan terkait dengan anggaran pertahanan. Terus ya apa? Sekali lagi manusia. Maaf Ibu, apa saja tadi yang belum terjawab? Mungkin saya agak banyak. Bisa, insya Allah nanti saya mencoba untuk banyak hikmah yang bisa saya terima, Pak Ustadz. Kalimat terakhir itu ketika orang meninggal mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu untuk Allah. Tak temeni sekabeh itu lillah kadwi Allah wa inna ilaihi raji'un. Lan marang Gusti Allah kita sebagai itu berarti wangsul. Apa saja? Panjenengan sekarang punya harta banyak. Terakhir rumah jenengan tipe 21. 2 meter memanjang, 1 lebar. Tinggi ini tak detek. Sama agak di bawah. Maaf saya agak batuk karena semangat. Sekali lagi, bukan tidak berarti bahwa kita itu tidak diperintah untuk mencari harta benda yang banyak. Diperintah kadal fakru ayat kana. Tetapi belanjakanlah sesuai. Sebab oke, terus nggak benar. Banyak urusan nanti ketika dihisap. Mending sidik. Akuntingnya meriksanya gampang. Tapi kalau benar, tapi kalau nggak benar. Banyak ilmu seperti para ustadz ini, kalau tidak bisa melaksanakan dengan baik apa yang telah dikuasai, termasuk ilmuwan, ya tidak mengamalkan. Kalah dengan katanya ibu tadi, uang ilmu di siti, wes WTS pisan, gur nolong anjing kehausan, mlebu swarga. Gitu Bu ya. Iya, Kan itu tadi yang Ibu sampaikan. Namun itu untuk sementara. Atur nuwun, Pak Atur Ustadz. nuwun Pak Ustadz atas Atur nuwun, Mbak Vina. Itu aja ilmu amal soleh, amal yang soleh loh Bu, bukan amal yang so. Terima kasih. Insya Allah. Dan sewu ini sampai jam berapa? Monggo terserah. Cukup Pak, ini sudah. Masih adakah teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz? Monggo teman-teman. Ini sudah 6.34 ya. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada teman-teman monggo. Monggo. Mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, monggo. Kayaknya Andri, halo. Sampun, Andri, sampun cekap Mbak Vina. sampun sekap ya. Jazakumullahu khairan katsiran Pak Ustadz Dr. Abdul Majid Syam MA atas tausiahnya pagi ini ke topik Muslim sejati, Muslim mengaji dan Muslim menjaga diri. Mungkin saya bisa sarikan sedikit. Kita Muslim itu banyak identitasnya agama Islam dalam KTP, tapi bisa diartikan tidak bersandar kepada Allah dan hari kemudian. Jadi masih istilahnya masih Islam KTP begitu ya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, Muslim itu memiliki kewajiban dan hak. Kemudian ada karakteristik pribadi Muslim sejati, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Kemudian karakteristik lain adalah umat Muslim itu harus berjihad. Jadi berjihad adalah menjaga keyakinan kita.
menjaga diri kita, kewajiban kita, dan kemudian menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, Mas Levi, Mas Udin, Mbak Umi, yang memperkaya wawasan kita. Mungkin sebelum kita tutup, monggo Pak Ustadz bisa memimpin doa untuk kami semua pada pagi ini. Silakan Pak Ustadz, monggo. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita tutup kajian kita, mudah-mudahan kajian ini mencerahkan bagi kita dan kita diberi kemampuan untuk bisa mengamalkannya dengan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba azwajina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba jaddatina wa jaddina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba ustadina wa ashabina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika Allahumma astaghitsu astaghits nastaghits ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, dan kalau toh salah tinggalkan itu untuk saya supaya saya bisa memperbaiki. Tetapi kalau benar fa'amma bi ni'mati rabbika hadis, maka dengan nikmat Tuhanmu sebarkan itu, beritakan pada yang lain. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
واجعله لنا إماما